Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas video tentang fungsi linear. Perkenalkan, nama saya Kamala Nuriski Molidina. Nama saya Alfram Dania. Nama saya Satya Trisnawati. Nama saya Siti Amanya Trihapsari. Nama saya Dani Rehandiana Satya. Fungsi linear. Fungsi linear ialah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Oleh karenanya sering juga disebut fungsi berderajat 1. Secara umum, rumus fungsi linear ditulis yaitu y sama dengan mx plus c, yang keterangannya y adalah variabel terikat, m adalah koefisien atau leren fungsi, x adalah variabel bebas, dan c adalah konstanta. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, variabel adalah sesuatu yang mempengaruhi. Koefisien adalah angka yang terletak di depan variabel, dan konstanta adalah angka yang dapat berdiri sendiri. Untuk menentukan nilai m dapat ditentukan dengan rumus m sama dengan y2 dikurangi 1 per x2 dikurangi x1, yang berarti delta y per delta x. Terdapat 4 cara pembentukan fungsi linear. Yang pertama ada koordinat lereng, rumusnya buka kurung y dikurangi y1 dikurung sama dengan m buka kurung x dikurang x1. Yang kedua itu ada bikoordinat, rumusnya y dikurangi x1 per y2 dikurangi x1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Yang ketiga itu ada punggal lereng, rumusnya y sama dengan mx plus c. Yang keempat dwipunggal, rumusnya y sama dengan a dikurang buka kurung a per c tutup kurung dikali x. Ada hubungan antara dua garis lurus. Apabila diketahui dua garis lurus, maka akan mempunyai 4 kemungkinan hubungan. Yang pertama berpotongan, kedua sejajar, ketiga berhimpit, dan keempat tegak lurus. Penerapan analogi fungsi linear itu yang pertama itu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Kedua, pengaruh wajah terhadap keseimbangan pasar. Ketiga, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah baik produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel yang lainnya yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Inilah bentuk fungsi permintaan. Ini serupakan A BP atau PP sama dengan N1 per B atau dalam bentuk Q in A. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Bentuk umum fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus B kali P atau PS sama dengan 1 per B dikali Q dikurang A. Fungsi keseimbangan pasar. Pasar suatu barang dikatakan dalam keseimbangan equilibrium apabila A. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, QD sama dengan QF. B. Harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan, PD sama dengan PS. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional dan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ada pajak spesifik. Pajak spesifik pajak yang dikenakan terhadap setiap hasil penjualan barang apabila pengenaan pajak terhadap suatu barang sebesar T. Ada fungsi penawaran sebelum pajak yaitu PS sama dengan A tambah BQ, dan fungsi penawaran setelah pajak PST sama dengan A tambah BQ plus T. Besarnya pajak yang ditanggung konsumen TK sama dengan PST kurang PE. Besar pajak yang ditanggung produsen TP sama dengan T kurang PK. Besaran penerimaan pemerintah dari pajak yaitu T sama dengan T kali INT. Adapun pajak proporsional. Pajak proporsional adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jualnya. Fungsi penawaran sebelum pajaknya, rumus itu PS sama dengan A plus BQ. Fungsi penawaran setelah pajaknya, rumusnya PST sama dengan A plus BQ plus T kali P. Besarnya pajak yang ditanggung konsumen itu TK sama dengan PET dikurang PE.
besarnya penerimaan pemerintah dari pajaknya itu T besar sama dengan dikali T dikali PET dalam tutup kurung dikali QET. Berikut ada soal di sini biasa. Buatlah soal garis lurusnya melalui titik A 4,2 dan B 2,6. Pembahasannya diketahui ketahui A 4,2, B 2,6, X1 nya 4, X2 nya 2, Y1 nya 2, Y2 nya 6. Yang ditanya adalah persamaan garis lurus. Jawabnya menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Lalu masukkan rumusnya ini kayak Y kurang 2 per 6 dikurang 2 sama dengan X dikurang 4 per 2 dikurang 4. Jadi berarti Y kurang 2 sama dengan 4 per 4 dengan X dikurang per 2. Lalu kita kalilah 2 per Y yang di 2 sama dengan 4 per X ini 4. Kali dalam di 2Y plus 4 sama dengan 4X ini 16. Kita tidak buat ini 2Y sama dengan 4X ini 16 dan tidak buat sebenarnya ini 4 min 2Y sama dengan 4X min 20 Y sama dengan 4X min 20 per min 20 Y sama dengan lagi ini min 2X plus 10. Jadi sama itu. Ini ada contoh penerapan ya, ada ekonomi. Tapi ada juga ya, merupakan perusahaan hardware yang memiliki fungsi permintaan kerja sama dengan 35 dikurangi Q dan di penawaran S sama dengan 3 ditambah I. Sedangkan ada spesifikasi yang digunakan untuk setiap barangnya adalah 2 ya. Berapakah harga yang merupakan keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Berapakah besarnya pajak yang ditanggung konsumen dan produsen serta berapakah besarnya penerimaan pajak pemerintahan? Penyelesaiannya itu kita ketahui dulu PG-nya yaitu 35 dikurangi Q, selanjutnya PS-nya yaitu 3 ditambah Q dan T-nya berupa pajak yang dikenakannya yaitu berapa yang ditanya yaitu QE, PE, dan QET dan PET. Tadinya ada data TP dan T. Maka keseimbangan sebelum pajaknya atau QE yaitu PE sama dengan PS 35 dikurangi Q sama dengan 3 ditambah Q 35 dikurangi Q ditambah Q ditambah Q. Ini dijelaskan jadi kayak gini ya. Selanjutnya dihitung hasilnya yaitu 32 sama dengan 2 Q. Berarti Q nya sama dengan 16. Selanjutnya mencari PE nya. PE nya yaitu 3 ditambah Q substitusikan Q nya yaitu PE sama dengan Q ditambah 16. PE sama dengan 3 ditambah 16 dan PE nya yaitu 19. Maka QE dan PE nya QE sama dengan 16 dan PE sama dengan 19. Nah, selanjutnya keseimbangan setelah pajak. Rumus itu PST sama dengan 3 tambah Q tambah 2. PST sama dengan 5 tambah Q. Selanjutnya PD sama dengan PST 35 kurang Q sama dengan 5 tambah Q. 35 kurang 5 sama dengan Q tambah Q. 30 sama dengan 2 Q. Jadi PT-nya sama dengan 15. Selanjutnya PT-nya sama dengan 5 tambah Q. PT sama dengan 5 tambah 15. PT sama dengan 25 kali PT dan PT-nya 15,20. Selanjutnya adalah menjadi besar pajak yang ditanggung konsumen. Rumusnya adalah TK sama PET min PE. TK sama 20 min 19 per 1. Jawabnya besarnya pajak yang ditanggung produsen atau TP dan besarnya pajak yang diterima pemerintah. Oke. Ini kita cari TP dulu ya. Jadi TP sama dengan T dikurangi TK. Ini tuh rumusnya. Terus TP sama dengan T-nya ini kita masukin yang ada di soal. Terus TK-nya ini masukin yang sebelumnya tadi udah digaji. Jadi 2 dikurangi 1. TP sama dengan 1. Lalu yang T-nya rumusnya T dikali QET sama dengan T-nya 2 tadi QET-nya udah dicari 15 sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.